Ya, shalom, puji Tuhan. Selamat siang. Kita akan melanjutkan pendalaman Alkitab kita pada saat hari ini. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih atas berkat-Mu, anugerah-Mu pada saat hari ini. Kiranya Engkau yang akan memimpin dengan kuat kuasa Roh-Mu, yang akan senantiasa memberikan kami hikmat, memampukan kami untuk mengerti apa yang menjadi rahasia firman-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan segera mulaikan pendalaman Alkitab kami pada saat hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Ya. Ya, kemarin kita sudah sampai kepada pokok ara bermasakan buahnya. Pokok ara menunjukkan pada gereja pengantin. Gereja pengantin harus mengeluarkan buah-buah rohani, yaitu buah pertobatan, buah pelayanan, buah Roh Kudus. Jadi gereja pengantin yang sudah dipanggil dan mengeluarkan buah-buah pertobatan harus pula mengeluarkan buah-buah pelayanan, yaitu bersaksi serta mengeluarkan buah-buah Roh Kudus. Ketiga perkara ini harus diperhatikan pada gereja pengantin, sehingga apabila gereja pengantin mempraktikkan hal itu, diumpamakan dengan pokok ara yang bermasakan buahnya. Jadi gereja pengantin yang tidak mengeluarkan buah-buah rohani maka akan ditebang, dikerat, dan dikutuki. Itu sebabnya Tuhan menghendaki agar gereja pengantin melaksanakan firman Tuhan dan harus menjadi teladan di dunia ini. Perhatikan Yohanes 8, 1 Korintus 11 dan 14, ya Yohanes 14 ayat 12. Suatu contoh yaitu di dalam Lukas 13 ayat 6 sampai 9 tentang suatu perumpamaan, yaitu pokok ara yang ada di tengah-tengah kebun anggur akan ditebang apabila tidak mengeluarkan buah. Kebun anggur adalah berbicara tentang gereja pengantin. Pokok ara tidak berbuah itu akan ditebang, tetapi yang punya kebun itu masih memberi kesempatan kepada penunggu kebun itu untuk mencangkul kelilingnya dan memberi pupuk. Berbicara gereja pengantin dicangkul dan dipupuki lewat firman Tuhan. Ya, jadi ini merupakan dalam Lukas 13. Dalam Lukas 13 itu adalah suatu contoh di mana seorang hamba yang dipercayakan untuk dapat menjaga dan memelihara kebun tuannya, di mana di situ kita melihat bahwa pokok ara yang tidak mengeluarkan buah, dan sudah 3 tahun tetapi tidak ditemukannya, ya, tidak ditemukan oleh yang empunya pohon ara, ya, sehingga dia hendak ingin menebang pohon tersebut, ya. Tetapi seorang pekerja daripada Tuhan itu tawar-menawar dengan Allah, ya, tawar-menawar dengan tuannya, maksudnya supaya ini tidak ditebang dulu, namun biar pekerja ini dapat merawatnya dulu, ya, membiarkan 1 tahun untuk dia dapat berbuah, ya. Jadi ini merupakan suatu sikap yang baik yang wajib dimiliki bagi seorang hamba di dalam dia bertanggung jawab untuk melayani kebun anggurnya Tuhan, ya.
Kalau kita arti rohanikan, itulah berbicara tentang pertumbuhan daripada jemaat. Jikalau pertumbuhan iman yang dialami jemaat itu tidak dapat berkembang dan bertumbuh dengan baik, maka sepatutnya akan menerima hukuman daripada Tuhan. Nah, namun disinilah suatu peran dari seorang hamba yang dipercayakan untuk menggembalakan jemaat agar dia dapat memberikan suatu pembelaan, ya. Tentu di dalam pergumulannya dia berdoa kepada Tuhan agar memberikan kesempatan. Jangan dulu jemaat ini mendapatkan hukuman oleh karena buah-buah kebenaran dalam hidup mereka tidak keluar, ya. Tidak dapat dipertanggungjawabkan. Nah, ini yang menjadi peran hamba Tuhan, ya, untuk membela. Membela di sini bukan berarti kompromi dengan dosa, tidak. Artinya, ya, dalam konteks Lukas 13 ini, Tuhan hendak menghukum jemaat, ya, jemaat yang tidak melakukan kehendak Tuhan, tetapi ada peran hamba Tuhan, gembala daripada jemaat, untuk tawar-menawar dengan Tuhan, dan dia berjanji bahwa dia akan menjangkul dan memberi pupuk, ya. Ya, ini sebenarnya berbicara suatu hati, ya, tanah hati yang akan dicangkul, ya, dan akan diberi pupuk supaya pertumbuhan iman itu dapat bertumbuh dengan sempurna. Nah, jadi jikalau kita membayangkan tanah hati yang dicangkul, ya, yang terbongkar itu, ya, tentu itu berbicara suatu hati manusia yang seringkali akan terkoyak, tetapi hati yang terkoyak itu justru adalah suatu gambaran hati yang rela, hati yang siap dibentuk, dan itu suatu gambaran sikap kerendahan hati yang dimiliki orang-orang percaya, ya. Karena sikap kerendahan hati ini, mereka betul-betul mengoyakkan hati mereka, dan mereka siap menerima firman Allah dengan hati yang lembut, ya, hati yang rendah di hadapan Tuhan. Nah, dengan begitu niscaya kita sebagai orang percaya akan mengalami pertumbuhan rohani yang baik dan benar dan yang sempurna, ya. Ya, itu merupakan dalam konteks Lukas 13 itu merupakan usaha dari seorang hamba Tuhan yang dipercayakan untuk melayani jiwa-jiwa yang Tuhan punya. Nah, jadi seperti itulah, makanya dalam hal ini pembelaan yang luar biasa, pembelaan, tapi sekali lagi, ya, bukan membela dosanya, tidak. Justru seorang hamba Tuhan harus menegur jemaat yang berbuat dosa. Jemaat yang berbuat dosa adalah tentu jemaat yang diyakinkan dan sudah percayakan firman Tuhan, tetapi mereka tidak mengeluarkan buah. Ya, bagaimana mereka dapat berbuah, ya, sementara ada dosa di dalam hati mereka? Ya, dosa itu begitu luas, ya. Tentu secara garis besar itu yang dikatakan ada suatu keinginan dunia, keinginan mata, keinginan tubuh, dan keangkuhan hidup. Nah, itu akan mewakili, ya, suatu perbuatan-perbuatan dosa, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tugas hamba Tuhan, ya, mungkin mencangkul tanah hati ini. Inilah yang harus dilakukan hamba Tuhan, memberikan peringatan. Ada suatu tindakan, tetapi bukan secara fisik, tetapi bagaimana mencoba untuk menyadarkan hati mereka yang sudah menyimpang, tentu dengan firman Tuhan.
tentu dengan firman Tuhan. Jadi alat yang dipakai ini adalah suatu alat yang demi kepentingan pertumbuhan rohani ya. Pertumbuhan rohani daripada jemaat yang ada. Nah, jadi lewat firman dan pengajaran maka itulah alat kebenaran, alat yang terbaik yang dipakai oleh seorang hamba Tuhan yang bertanggung jawab ya, untuk membentuk kehidupan jemaatnya di dalam hal kebenaran. Ya. Jadi tidak perlu takut, ya. Tidak perlu takut, karena bagaimanapun setiap orang yang berbuat dosa, ya dia akan menanggung akibatnya. Mereka akan menanggung akibatnya. Sama seperti suatu peristiwa Abraham. Abraham ketika mendengar suatu pernyataan Tuhan yang ingin menghukum kota Sodom dan Gomora. Tetapi di situ ada saudara kandung daripada Abraham. Nah, namun disitulah Abraham karena begitu dekat dengan Allah, dia mulai tawar-menawar dengan Allah. Bukan kompromi, tetapi dia ada suatu tawar-menawar dengan Allah supaya Allah ini tidak bertindak ya tanpa memperhatikan dalam situasi ya orang-orang pilihannya itu ada di tempat itu. Di sini dalam hal ini bukan berarti Abraham lebih bijaksana daripada Tuhan, tidak. Terkadang Tuhan izinkan seperti itu ya untuk menguji juga iman, kepercayaan dan hati Abraham ini di dalam memohonkan doa ya. Tujuan Abraham itu doa, dan tujuan doa Abraham itu apa gitu. Nah, terkadang kita juga seperti itu saudara. Tuhan bukannya dalam murka Tuhan tidak berpikir panjang, tidak. Tetapi terkadang ada saat-saat Tuhan ingin menunjukkan ya, suatu penghakiman kepada kita ya, yang akan terjadi, yang sudah datang lebih dahulu lewat firman, lewat suara nubuatan atau lewat penglihatan. Tuhan ingin menguji kita. Nah, doa kita ini seperti apa ketika menghadapi masalah ya, ketika menghadapi suatu ancaman, ketika menghadapi situasi dan kondisi ya, situasi dan kondisi yang tidak menentu. Doa kita ini seperti apa? Karena firman Tuhan juga mengingatkan kepada kita ada doa yang salah, ada doa yang tidak didengar oleh Tuhan. Dan pasti ada doa yang didengar oleh Tuhan. Tapi ada cara-caranya. Kalau segala macam doa itu didengar oleh Tuhan, ya saya rasa Tuhan pun dalam tanda kutip bingung mau ikuti doa yang mana. Ya mungkin kalau Tuhan kabulkan semua doa orang jahat dengan doa orang benar, waduh, bisa kacau dunia ini, tumpang tindih, ya persoalan sangat kompleks, rumit dan sebagainya. Karena mungkin doa orang jahat yaitu untuk kepentingan dirinya sendiri, tapi merugikan orang lain. Sementara orang benar itu ya untuk kepentingan bersama. Nah, sudahlah kalau doa orang benar, tapi kalau doa daripada orang jahat, wah itu merugikan orang lain. Merugikan orang lain, pasti. Nah, tetapi di sini kita mengerti bahwa tawar-menawar dengan Tuhan. Terkadang dalam doa kita Tuhan menguji. Ya. Sehingga kita dapat berpikir, kenapa ya doa kita tidak terjawab? Mungkin kita salah berdoa. Selama ini kita salah berdoa. Kita berdoa hanya untuk memikirkan diri kita sendiri, untuk kepentingan kelompok kita sendiri, kepentingan keluarga kita sendiri. Ya, semua itu terkesan memang baik ya. Tetapi belum tentu itu baik dan benar di mata Tuhan. Makanya kita harus mengerti juga dalam hal berdoa. Yang Tuhan ajarkan adalah bagaimana kita berdoa, bersyukur dalam segala sesuatu. Kalau berdoa untuk menghakimi orang, ya itu sampai dunia kiamat Tuhan tidak akan mendengar. Karena Tuhan mewakili suatu kedamaian di antara sesama. Nah, di sini kita harus mengerti juga bahwa begitu juga kehidupan
seorang hamba Tuhan yang dipercayakan dalam memimpin jemaat. Kalau terjadi suatu pertengkaran, terjadi suatu perselisihan, seorang hamba Tuhan mungkin tidak secara saklek mengatakan atau memberikan pembelaan kepada si A ini benar, si B ini salah, si B ini harus dihukum dan harus dikeluarkan dan sebagainya. Karena belum tentu juga si A ini menyatakan pernyataannya membela dirinya itu benar. Tentu harus secara komprehensif dan secara holistik ya. Bagaimana seorang pemimpin itu bisa, ya mungkin bahasanya secara objektif, bisa mengerti duduk masalahnya seperti apa ya. Nah, ketika sudah mengerti duduk masalahnya seperti apa, duduk persoalannya seperti apa, nah maka akan dengan mudah, dengan jelas dan dengan tanpa pihak memihak, seorang hamba Tuhan itu bisa memutuskan suatu perkara dengan tujuan, dengan solusi ya supaya tetap menjaga kedamaian. Itu merupakan suatu kebijakan dari gembala, dari pemimpin rohani yang pasti doanya itu selalu dijawab Tuhan. Karena Tuhan bisa melihat hati daripada seorang hamba Tuhan ini. Sebagai contoh Lukas 13 ayat 6 sampai 9 ini. Kalau dipikir-pikir, kalau kita bayangkan bahwa Tuhan hendak apa di situ? Hendak ingin menebang pohon ini. Tetapi semuanya itu tidak terjadi ketika ada suatu tawar-menawar dengan hambanya, ya, seorang pekerja ini. Tetapi hukuman itu tetap ada ya. Hukuman itu tetap ada. Tetapi ada suatu apa ya bahasanya? Ada suatu hak istimewa yang dimiliki oleh pekerja ini. Ya, gambarannya yang dimiliki oleh sang gembala. Ya, dia berdamai kepada Tuhan, ya, dan dia minta suatu kesempatan kepada misalkan jemaat oknum tersebut. Dia berdoa kepada Tuhan, dia berjanji akan mencoba untuk mencangkul kembali tanah itu dan memberi pupuk, ya, tentu merawatnya. Nah, tentu proses mencangkul ini ya bisa kita gambarkan, kita pahami. Inilah suatu hati yang dikoyakkan. Tetapi bukan dengan kita mengata-ngatai ya, bukan. Terkadang teguran yang nyata itu seringkali mengoyakkan hati. Seringkali menyakitkan hati. Tapi teguran yang penuh kasih ya, bukan teguran terus kita biarkan, tidak. Kita menegur, namun kita rangkul. Kita menegur karena kita melakukan itu demi kebaikan, supaya orang tersebut tidak mengalami kebinasaan, ya. Tidak hidupnya itu mendatangkan murka Tuhan, sehingga ketika dia betul-betul berubah, maka dia pun dibenarkan oleh Tuhan, diampuni dosanya oleh Tuhan, dan dipelihara oleh Tuhan, sehingga Tuhan mengembalikan berkat-berkat, meninggalkan berkat bagi dia, sehingga dia mengalami pemulihan. Jadi seperti itu ya gambarannya. Ada suatu andil yang dimiliki seorang hamba Tuhan atau seorang gembala sidang dalam mempertanggungjawabkan sidang jemaat yang dipercayakan bagi dia. Kalau dia tidak berubah, jemaat itu tidak berubah, ya sudah. Dia terkena hukuman, itu salah sendiri ya. Yang penting tugas hamba Tuhan itu seperti Yeskel 3. Yeskel 3 di mana di situ menjelaskan yang penting sudah ditegur, tapi kalau dia masih berbuat dosa, ya dia akan mati dengan batu sandungan yang diizinkan Tuhan. Dan kalau dia mati, darahnya tidak ditanggungkan ya kepada Yeskel, atau gambarannya kepada hamba Tuhan, karena sudah menegur tapi tidak berubah. Ya, kalau dia terjadi sesuatu
itu tidak tertanggung, ya, tidak tertanggung jiwanya kepada gembala sidang atau seorang hamba Tuhan yang dipercayakan memimpin jiwa atau jemaat, ya, karena dia sudah melakukan apa yang menjadi wajib dia lakukan, yaitu menegur dia. Nah, jadi inilah suatu gambaran juga yang digambarkan seperti Allah Bapa yang hendak murka bagi dunia ini, namun Yesus yang diutus, ya, kepada bangsa Yahudi, bahkan kepada orang-orang bangsa-bangsa kafir, ya, bangsa-bangsa kafir yang dari perspektif Yudaisme, ya, itu sendiri, itu orang-orang di luar Yahudi ya adalah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Ya, itu seharusnya mereka mendapatkan murka. Tetapi oleh karena Yesus yang adalah gembala yang agung, dia adalah seorang hamba yang taat melakukan tugas Bapa di surga, tetapi dengan pengorbanannya dia menyelamatkan, ya, sisi dunia, sehingga murka Allah itu tidak datang kepada mereka. Makanya mereka yang percaya datang kepada Yesus, mereka itu layak menerima keselamatan. Kematiannya itu mendatangkan selamat. Itulah suatu pengorbanan, itulah suatu tawar-menawar Yesus dengan Allah Bapa. Kita bisa melihat suasana tawar-menawar itu di dalam doa Yesus di Yohanes 17. Nah, di situ Tuhan Yesus mencoba untuk berdialog dengan Allah Bapa. Ya, secara Yesus oknum pribadi sebagai manusia dan dia berdialog dengan Allah Bapa, tetapi mereka mempunyai hakikat yang sama, yaitu hakikat keilahian atau Allah yang adalah Esa. Ya. Tapi secara oknum, ya, secara pribadi, ya, apa yang dilakukan Yesus itu sangat masuk akal. Dia juga melakukan itu supaya murid-murid dan pengikutnya melihat bahwa Yesus sangat mengasihi mereka semua, dan Yesus menyatakan doa dan ucapan-ucapannya itu sungguh amat ucapan doa, sungguh menjadi teladan, menjadi contoh dalam hal kita berdoa, meminta sesuatu kepada Bapa. Dan Tuhan Yesus meminta segala sesuatu itu supaya orang-orang yang datang kepada Dia menjadi milik Dia, maka mereka ini juga adalah milik Allah, dan mereka tidak layak menerima hukuman itu. Jadi seperti itu, saudara. Dan tugas tersebut adalah tugas hamba-hamba Tuhan. Nah, ini dijelaskan, ya, yang diberi kepercayaan untuk menggembalakan atau membina gereja pengantin. Sebab itu apabila gereja pengantin tidak mengeluarkan buah, maka perlu dicangkul dan dipupuk melalui kebenaran firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu ibarat bisa digambarkan seperti alat cangkul itu yang mengoyakkan, ya, yang menyadari, yang meneplak hati yang keras, hati yang sudah ditabur dengan benih-benih keinginan dunia. Sakit memang, tetapi itu demi kebaikan. Demi kebaikan. Supaya kalau hati itu sudah terkoyak, berarti itu kan ada suatu pembaharuan. Ya, pembaharuan. Nah, ketika hati itu sudah terkoyak, maka ditaburlah, diberi pupuk. Benih itu ditabur, firman Tuhan itu ditabur, dan diberi pupuk. Itu kan bisa berbicara suatu benih firman Allah, ya mungkin pupuk juga bisa juga menggambarkan, ya, salah satunya bisa juga menggambarkan suatu pengajaran yang membuat supaya firman Allah itu menjadi benih yang tergambar sebagai iman yang akan bertumbuh. Jadi iman kita akan semakin tumbuh kokoh dengan dasar firman dan pengajaran, ditambah lagi dengan disiram, wah, dengan air Roh Kudus, waduh, itu pasti harusnya tumbuh subur dan sempurna sampai mengeluarkan buah. Harusnya seperti itu. Nah, itulah tugas hamba Tuhan seperti itu, melayani jemaat dalam hal, ya, dalam hal kerohanian. Itu tugas tanggung jawab. Jadi ya mungkin efek-efek itu pasti ada, ya.
Di dalam hal teguran, templakan pasti itu ada. Efeknya itu pasti ada. Entah mereka sakit hati, entah mereka keluar dari perhimpunan. Ya itu sebenarnya tinggal balik dari pribadi manusia itu sendiri. Ya selama gembala membina gerejanya, gembala sedang membina jemaatnya dengan penuh kasih, dengan hati yang tulus ya. Sehingga dalam setiap templak, setiap teguran-teguran yang keras lewat pengajaran dan firman Tuhan ya. Saya percaya selalu ada suatu sifat dasar hanya untuk memperbaiki dan mengajarkan mereka supaya mereka kembali kepada kasih yang mula-mula. Itu yang diinginkan. Kalau memang gembala yang tulus ya. Ya kalau tidak, iya pasti ada suatu kebencian di dalam hatinya. Dia tidak akan menerima lagi ya karena ada kebencian, karena ada sakit hati dan sebagainya. Pasti ada hal-hal seperti itu. Ketimbang ya hamba-hamba Tuhan yang kelihatan baik, yang kelihatan kompromi, yang kelihatan mengampuni, mengasihi, menyayangi. Walaupun sudah berbuat dosa, nggak apa-apa kok. Nanti minta ampun sama Tuhan dan sebagainya dan sebagainya. Tidak ada tindakan, tidak ada templakan. Waduh, itu ya justru itu yang bahaya. Jangan-jangan dia mempertahankan jiwa-jiwa ini karena jiwa-jiwa ini sudah ada andil dalam hal materi pembangunan gereja, dalam hal kebutuhan, keperluan, sehingga dia rasa tidak enak. Biasanya ada seperti itu. Ya. Dan lebih bahaya kalau jemaat sudah mulai mengatur, ya, mengatur gembala sidangnya, ya. Apa yang dirasakan jemaat tersebut, dia rasa sakit hati, oleh sakit hati kepada orang tertentu, dia coba pengaruhi gembalanya. Saya ini sakit hati loh. Nah, akhirnya dia mencoba untuk ya berbicara dengan gembalanya. Gembalanya terikut secara emosionalnya. Akhirnya ya gembala mulai pihak memihak. Nah ini berbahaya. Gembala tidak bisa seperti itu. Semua jemaat itu sama di mata Tuhan. Ketika ada perselisihan, ya, seharusnya gembala itu justru melerai pertengkaran, menghancurkan perselisihan itu dan menggantikan dengan suatu kedamaian, dengan perbuatan-perbuatan kasih. Nah, memang berat secara manusia, apalagi sudah persoalan yang mungkin amat berat. Memang berat, tapi itulah suatu salib. Itulah tugas gembala untuk melatih mereka supaya mereka mengerti bagaimana beribadah kepada Tuhan. Itu percuma kalau dalam satu jemaat itu ada suatu perselisihan, ada suatu perang dingin. Mungkin di jemaat yang hadir, di mata hamba Tuhan, di mata jemaat lainnya kelihatan tidak apa-apa, tidak ada apa-apa. Tapi firman Tuhan itu tidak bisa tertipu. Pasti akan ternampak, ya. Pasti akan terkeluar dengan sendirinya berdasarkan hikmat yang dipercayakan kepada hamba Tuhan. Ya ini juga bukan di posisi jemaat saja ya. Di kalangan hamba Tuhan ya bersama dengan rekan kerja hamba Tuhan terkadang seringkali terjadi juga seperti itu. Ada perang dingin, padahal satu organisasi. Nah, tetapi itu semua kalau kita kembali kepada firman Tuhan, itu semua terjawab, saudara. Semuanya itu pasti terjawab. Bahkan kita mungkin yang membaca akan merasa tertuduh. Selama kita ada perselisihan, pertengkaran, perbedaan pendapat, dan sebagainya. Firman Tuhan itu ketika kita membaca pengajaran, itu seperti datang begitu kuat menegur hati kita secara pribadi. Ya, kalau kita tidak jujur, ya kita menyangkal itu. Bahkan kita menyangka bahwa firman Tuhan ini cocok buat si A. Firman Tuhan ini cocok buat si B. Nah, ini salah ini kalau seperti itu. Salah kalau seperti itu. Padahal kita udah merasa tertuduh. Nah, makanya kita harus jujur di dalam menanggapi setiap firman Tuhan. Saya percaya hati nurani yang diberikan Tuhan sebagai modal dasar
dalam diri manusia itu adalah suatu hati nurani yang membawa kepada kehidupan antar sesama supaya tetap hidup berdampingan. Ya, nurani itu merupakan suatu bahasa, ya, bahasa kalbu yang seringkali begitu kuat di dalam sanubari kita. Ya, kuat namun lembut. Sehingga ketika kita berbuat jahat selalu ada teguran-teguran kecil dalam hati kita. Ketika kita sudah sepertinya salah, ada teguran-teguran kecil. Nah, itu sangat baik ya. Itu namanya nurani. Terlebih-lebih lagi kalau kita punya instrumen daripada Allah lewat Alkitab. Ada firman Tuhan sudah didorong dengan nurani, terus kita diingatkan lagi dengan firman Tuhan. Itu semakin kuat. Semakin kuat dalam diri kita itu akan betul-betul mengoreksi apa yang sudah kita perbuat. Ditambah lagi kuasa Roh Kudus. Itu kuasa Roh Kudus memampukan kita. Jadi ketika kita sudah misalkan berbuat salah, nurani berbicara untuk mengingatkan kayaknya kita udah salah. Firman Tuhan ditambah lagi mengingatkan, memastikan kita ini benar-benar salah. Ditambah Roh Kudus membuat kita itu dapat dengan berani melakukan apa yang sudah dikatakan lewat nurani kita dan firman Tuhan. Jadi nurani dan firman ini hanya pendapat saya saja. Nurani bekerja sama dengan firman Tuhan, artinya di dalam hati itu memberikan kita suatu pengertian mana baik, mana benar. Itu menjadi modal yang luar biasa yang dimiliki setiap manusia. Dan Roh Kudus itu yang membuat kita bukan sekedar mengerti aja, tapi bagaimana kita terdorong untuk melakukan itu. Jangan kita sudah mengerti, mendengar dan mengerti, tapi kita tidak melakukan. Ada orang sudah sampai mengerti aja ya, kelihatan ngangguk-ngangguk, paham, tetapi secara realitanya kita tidak sanggup. Kita terhalang lagi, kita terhambat lagi oleh karena ego kita yang bermain, yang berjuang melawan nurani. Nah, itu yang berjuang melawan firman Tuhan yang benar. Nah, itu berat. Tetapi kalau ada Roh Tuhan, saya percaya itu jauh lebih kuat. Ya, walaupun tidak jarang juga ya, orang yang sudah penuh Roh juga terkadang ego masih mengalahkan Roh Tuhan itu. Waduh, biasa. Ya, makanya di sini kita harus melatih diri kita supaya kita betul-betul dapat hidup dalam kebenaran. Supaya kita bisa melatih ibadat, ya, pembaktian, ya, pengabdian hidup kita ini untuk membalas kasih Allah yang begitu besar lewat pengorbanannya. Dia merelakan, menyerahkan nyawanya demi keselamatan kita, memperoleh suatu kekekalan. Jadi itu luar biasa. Oleh karena itu hamba Tuhan yang membawakan kabar pengantin harus mencontohi Tuhan Yesus. Nah, dalam Mazmur 23, ya, Mazmur 23 itu adalah suatu gambaran secara garis besar, suatu bayangan bagaimana gembala yang baik itu seperti apa, ya, membawa domba-domba Tuhan. Dan hamba Tuhan yang membawa kabar pengantin harus menyesuaikan kehidupannya dengan pekabarannya, sebab kalau tidak demikian, itulah yang dimaksud oleh Rasul Paulus. Jangan sampai aku sendiri mengajar orang, aku sendiri terbuang. 1 Korintus 9 ayat 27. Ya, kalau hamba Tuhan sudah mengajarkan kasih, ya, jangan hamba Tuhan itu tidak tahu melakukan kasih itu. Jangan seperti itu. Kalau sudah mengajarkan kasih, dia harus bertanggung jawab. Hidupnya harus sepadan apa yang diajarkan. Nah, itu. Kalau hamba Tuhan mengajarkan kekudusan, maka hidupnya juga harus sepadan. Kalau hamba Tuhan mengajarkan hal berdoa, hal berpuasa, hal mengampuni, hal memberi sedekah, apalagi hal berbuat baik, hal menabur dan sebagainya, maka dia harus bertanggung jawab apa yang diajarkan. Itu supaya jemaat yang baru bertumbuh ini, ya, ibarat kata seperti anak melihat ayahnya, mendengar dan melihat ayahnya,
Pertama, mendengar secara teorinya, dibuat mengerti, dan dia bisa melihat apa yang dilakukan ayahnya. Nah, biasa kan kalau anak-anak itu lebih lebih cepat belajar apa yang dilakukan apa yang dilakukan ayahnya, orang tuanya, itu yang pasti dia ikut. Nah, begitulah pertumbuhan rohani seseorang, ya tentu secara proses ya, dari awal, dari mulai ibarat kata kalau dalam ilmu pertumbuhan manusia, dari mulai benih, bayi, ya, kanak-kanak sampai kepada dewasa. Nah, di masa-masa pertumbuhan dari bayi, kanak-kanak itu diajarkan bukan sekedar teori, tapi lewat teladan. Kalau sudah dewasa artinya dia sudah mandiri. Dia tidak akan terpengaruh dengan perbuatan orang lain, ya. Ya puji Tuhan kalau yang baik itu jadi suatu apa ya? Jadi suatu hal yang pembelajaran bagi dia, tetapi orang yang berbuat jahat itu menjadi suatu tantangan bagi dia dan menjadi suatu peringatan bagi dia supaya jangan sampai dia melakukan yang jahat. Karena ketika dia melihat itu, ya orang jahat itu tentu kehidupannya banyak kerugian. Tetapi kalau dia sudah dewasa, dia tidak melihat ini. Orang jahat pun dia akan berteman dalam pengertian bukan bersahabat juga untuk menjadi seperti kejahatan dia yang dilakukan temannya, tidak. Tapi bagaimana membawa dia, ya, tetap mengasihi dia, tetap melayani dia, tetap memperlakukan dia selayaknya teman yang baik. Seperti itu. Jadi bisa menerima dalam segala kekurangan. Nah itu kalau yang sudah dewasa. Tapi kalau yang kanak-kanak terkadang butuh pembuktian juga. Tapi kita jangan jadi kanak-kanak rohani. Makanya itulah kenapa kita harus dewasa. Kalau kanak-kanak rohani itu jelas masih ada pertengkaran, masih ada iri, cemburuan, pihak-pihak dan sebagainya. Itu kanak-kanak rohani. Mereka perlu diajarkan asas-asas lagi. Ya. Mereka perlu lagi diajarkan suatu hal-hal yang mendasar. Karena mereka tampaknya pondasi iman mereka itu sedang rapuh. Nah itu harus diisi lagi firman Tuhan, diingatkan. Nah, tapi orang yang bertumbuh dewasa sudah pasti dia akan bertumbuh, dia akan berbuah-buah. Tapi kalau kanak-kanak ya tadi pondasinya ada yang rapuh. Ya seperti ibarat pohon, ya pasti ada sesuatu di tanahnya atau di akarnya, ya, yang membuat dia tidak bertumbuh, tidak memperoleh makanan. Maka itu harus dicangkul. Tanahnya itu harus betul-betul dicangkul dan diberi pupuk dan sebagainya supaya pertumbuhannya itu betul-betul dapat sempurna. Begitulah kehidupan kita dalam mempelajari kebenaran. Ya, pelajaran kehidupan itu sungguh amat luas dan begitu panjang, perlu proses waktu yang panjang. Tapi saya percaya kalau kita taat, tekun dan setia melakukannya, kita akan menjadi pokok ara yang bermasakan buahnya, menjadi pokok ara yang memiliki buah yang matang. Ya, itu luar biasa. Itu yang dikehendaki Tuhan bagi gereja pengantin. Dalam Ibrani 4 ayat 1 adalah kesempatan terakhir bagi gereja pengantin di mana harus mengeluarkan buah-buah roh dan harus dinyatakan sampai masuk ke gerakan besar agar sempurna tubuh, jiwa, dan roh serta dapat menikah dengan Tuhan Yesus. Tentu juga dengan syarat jangan juga mengeluarkan buah-buah roh yang bermusim. Oke. Kemarin kita udah bahas ini. Tapi tidak mengapa, nanti sebentar kita akan bahas lagi pada pertemuan selanjutnya tentang suatu kenapa, apa yang maksud dengan kesempatan terakhir, dan seperti apa itu kegerakan besar, dan seperti apa itu sempurna tubuh, jiwa, dan roh, dan apa sih yang dikatakan oleh Ibrani 4 ayat 1 ini berbicara tentang apa. Oke, pada poin ini kita akan membahas pada pertemuan selanjutnya, dan inti dari pertemuan kita sekarang ini, ya kita diingatkan bagaimana melayani jiwa. Kita diingatkan bagaimana kita harus mengeluarkan. Melayani jiwa di sini saya tidak berbicara hamba Tuhan kepada jemaat, gembala kepada jemaat saja, tetapi bagaimana kepada kita semua. Saudara sekalian yang dipersiapkan untuk melayani jiwa, artinya melayani orang tuamu, melayani adik, kakakmu, saudara kandungmu, melayani suamimu, melayani istrimu, melayani anakmu, melayani sahabatmu. Kalau saudara sudah dapat melayani mereka, artinya saudara sudah memiliki pengertian akan firman Tuhan. Teori-teori seperti itu
menjadi hatam dalam kehidupan kita, bahkan menjadi kebijaksanaan kita. Tinggal bagaimana kita memproyeksikannya, ya, menginterpretasikannya, menjadi implementasi, menjadi sebuah praktek, gitu, perbuatan yang nyata. Ya, kalau kita belajar di sekolah itu teori itu dipenuhi dulu, semua didoktrinisasi. Nah, itu menjadi suatu modal pemahaman kita menghadapi pekerjaan kita di masa yang akan datang. Itu dibubuhi dulu, diberi pupuk, dicangkul itu pemahaman kita, ya, dengan materi-materi ilmu pengetahuan yang ada, supaya nanti sampai kita kuliah, kita siap, dasarnya udah kokoh, dan kita siap untuk dalam hal pekerjaan, dalam hal praktik dan usaha dan sebagainya. Nah, begitu juga dalam hal firman Tuhan, kita terus akan senantiasa belajar dan mendengar firman Tuhan itu, supaya dalam hal perbuatan pun kita betul-betul penuh dengan perbuatan-perbuatan yang mempermuliakan nama Tuhan dan mendatangkan berkat. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih pada saat siang sore hari ini Engkau mengajarkan kami untuk tetap dapat mengeluarkan buah sebagai gereja pengantin-Mu. Tuhan, ajari kami untuk memiliki pertumbuhan iman yang sempurna dan dewasa, sehingga kami juga boleh betul-betul mengerti kehendak-Mu dan boleh dapat mempermuliakan nama-Mu di dalam setiap perbuatan dan kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan dalam segala dosa kesalahan yang kami perbuat, tetapi biarlah baharui kami selalu Tuhan. Tanah hati kami senantiasa dicangkul dan diberi pupuk, agar pertumbuhan iman kami senantiasa sempurna adanya Tuhan, dan kami boleh dapat mengeluarkan buah-buah kebenaran itu. Terima kasih Tuhan atas pengajaran-Mu. Kuatkan kami, jaga lindungi kami Tuhan. Tubuh jasmani diberikan kekuatan kesehatan, terlebih tubuh rohani kami tetap di dalam keadaan sehat Tuhan dan kuat di dalam Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Kami sudah berdoa dan mengakhiri pendalaman Alkitab kami pada saat hari ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, puji Tuhan. Kita akan berjumpa kembali pada pertemuan selanjutnya. Shalom bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Salam.